terbaru nih terkait kasus hukum pedangdut Lia Ladista. Kasus hukum yang menjerat pedangdut Lia Ladista kini memasuki babak baru karena pihak kepolisian baru saja menetapkan Lia Ladista sebagai tersangka atas laporan yang dibuat oleh penyanyi Syahrini dengan tuduhan pencemaran nama baik pada Maret 2019 lalu. Kabar ditetapkannya mantan personil Trio Macan ini sebagai tersangka sudah dibenarkan oleh pihak kuasa hukum Lia Ladista, Leo Situmorang. Leo mengatakan kliennya sudah mengetahui soal penetapan tersangka ini dan akan kooperatif menjalankan proses hukum ke depannya. Leo berujar pihaknya juga akan melakukan pembelaan terkait status tersangka yang menjerat Lia. Kasus hukum ini bermula saat Lia menyebut Syahrini menjalin kedekatan dengan pengusaha asal Kalimantan yang dipanggil Pak Haji di dalam sebuah wawancara. Tidak terima, Syahrini langsung melaporkan Lia Ladista atas tuduhan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Lia dijerat dengan kasus pencemaran nama baik atau fitnah melalui media elektronik terkait dengan Undang-Undang ITE. Tribuners, Sheikh Ali Jaber menjadi korban penusukan yang diduga dilakukan oleh seorang pemuda berinisial AA pada Minggu 13 September 2020 kemarin. Insiden tersebut terjadi saat Sheikh Ali Jaber sedang menghadiri pengajian dan juga wisuda tahfidz Al-Quran di Masjid Falahuddin yang berada di Jalan Tamin, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Lampung. Jajaran Polsek Tanjung Karang Barat berhasil meringkus AA dan saat ini motifnya tengah didalami. Dari hasil pemeriksaan sementara, AA mengaku dirinya merasa dihantui oleh Sheikh Ali Jaber yang pernah ditemuinya setahun yang lalu. Sheikh Ali Jaber pun menduga ada motif tertentu di balik insiden yang menimpa dirinya kali ini. Dia juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas motif tersangka AA menyerang dirinya. Sheikh Ali Jaber menderita luka tusuk di bagian bahu kanannya dan telah menjalani perawatan di puskesmas setempat. Dalam rekaman video yang beredar luas di media sosial, seorang pria diduga AA itu masuk ke dalam komplek masjid saat Sheikh Ali Jaber sedang berbincang dengan dua jamaah di atas panggung. Terduga pelaku langsung berlari ke atas panggung dan menyerang ke arah sang ulama. Sheikh Ali Jaber terlihat cepat merespons serangan dan mencoba menghindar, namun serangan itu mengenai bahu kanannya. Tribuners, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jilid 2 atau PSBB pengetatan. PSBB Jilid 2 ini berlaku mulai hari ini 14 September 2020 hingga 27 September 2020 mendatang. Penerapan PSBB ini mengacu kepada Pergub nomor 88 tahun 2020 terkait perubahan Pergub nomor 33 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB dalam penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Dengan demikian, pelonggaran-pelonggaran yang sebelumnya diberlakukan pada PSBB transisi akan ditiadakan. Sebagaimana diketahui, Provinsi DKI awalnya memberlakukan pelonggaran PSBB atau yang disebut dengan PSBB transisi mulai 5 Juni 2020 hingga 10 September 2020 lalu. Dengan ini, ada 17 aturan baru yang berlaku selama PSBB pengetatan. Yang pertama, sistem ganjil genap ditiadakan. Yang kedua, mobil hanya diperbolehkan mengangkut maksimal 2 orang per baris, kecuali berdomisili di alamat yang sama. Yang ketiga, kapasitas transportasi umum dan taksi maksimal 50%, waktu operasionalnya pun dibatasi. Yang keempat, ojek online diperbolehkan beroperasi. Yang kelima, SIKM tidak diberlakukan. Yang keenam, hari bebas kendaraan bermotor atau HBKB atau CFD ditiadakan. Yang ketujuh, sebanyak 11 sektor usaha yakni kantor perwakilan negara asing, organisasi internasional, BUMD atau BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19, dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang bencana diperbolehkan beroperasi dengan membatasi jumlah karyawan maksimal 50%. 8 kantor atau instansi pemerintah pusat dan daerah membatasi jumlah karyawan maksimal 25%. Yang ke-9, pasar dan mal boleh beroperasi dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%. Yang ke-10, operasional tempat hiburan, tempat rekreasi, taman kota, dan RPTRA ditutup. Ke-11, resepsi pernikahan hanya digelar di KUA atau kantor catatan sipil. Yang ke-12, fasilitas olahraga umum ditutup, olahraga hanya diperbolehkan dilakukan mandiri di rumah. Ke-13, sekolah ditutup, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Ke-14, tempat ibadah di zona merah ditutup, hanya tempat ibadah di permukiman yang boleh dibuka dengan kapasitas pengunjung maksimal 50%.
Yang ke-15, seluruh fasilitas umum ditutup. 16, isolasi mandiri dihapuskan. Pasien COVID-19 yang menolak diisolasi mandiri di tempat-tempat yang telah ditetapkan akan dijemput paksa. 17, restoran dan kafe hanya boleh melayani pesan antar, tidak boleh melayani dine-in.